Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu yang beranggotakan yang pertama Aryo Febrianto Pranginangin, dan yang kedua Musa Simanjuntak, dan yang ketiga saya sendiri yaitu David Kristus Satwa Marpaung. Di sini materi kelompok yang kami bahas yaitu tentang pedoman perencanaan program fleksibilitas. Rancangan. Dan dilanjutkan oleh Aryo. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan lanjutkan. Determinan fleksibilitas. Hamil dan Bernstein mengungkapkan bahwa beberapa faktor menentukan fleksibilitas. Faktor-faktor ini termasuk struktur sendi, kesehatan jaringan lunak di sekitar sendi, panjang otot antagonis, dan suhu jaringan yang direnggangkan. Selain sifat viskoelastik atau seperti karet gelang dari jaringan di sekitar sendi, tidak mengherankan jika kemudian fleksibilitas sangat ditentukan oleh seberapa baik faktor-faktor ini memfasilitasi gerakan. Ada juga pengurangan elastin serta kerusakan tulang rawan, ligamen, tendon, cairan sinoval, dan otot diri pada manusia yang dapat menurunkan ROM sendi. Perubahan fisiologis bukan satu-satunya penyebab hilangnya fleksibilitas terkait usia. Penurunan aktivitas fisik tampaknya ROM terkait usia. Pertama, jenis kelamin. Perbedaan ROM antara jenis kelamin mungkin hasil dari perbedaan sendi dan struktur tulang. Misalnya, wanita biasanya memiliki pinggul yang lebih besar dan lebih dangkal daripada pria, yang menciptakan kemungkinan ROM yang lebih besar di daerah panggul. Gabert juga menyarankan bahwa wanita umumnya memiliki rentang ekstensi yang lebih besar di fisik karena kurva atas yang lebih pendek dan diproses oleh kerat. Oke, dilanjutkan oleh teman saya Musa. Baik, terima kasih saudara Aryo. Yang kedua yaitu riwayat aktivitas fisik. Aktivitas fisik seseorang terdampak pada ROM sendinya. Penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang aktif secara fisik juga lebih mungkin memiliki ROM yang lebih besar daripada individu yang tidak banyak bergerak. Menunjukkan bahwa pemain bola voli menunjukkan fleksibilitas yang lebih besar dalam ekstensi pergelangan tangan daripada individu yang tidak banyak bergerak. Slide selanjutnya. Lanjut. Saudara David, lanjut. Manfaat dan risiko pelatihan fleksibilitas. Seperti bentuk pelatihan fisik lainnya, pelatihan fleksibilitas memiliki manfaat dan risiko. Manfaat dan risiko ini sering dijelaskan dari pengalaman, anekdot, dan pribadi. Dua bagian berikut akan memberikan kepada pelatih pribadi tinjauan singkat tentang
bukti ilmiah yang mendukung manfaat dan risiko yang terkait dengan pelatihan fleksibilitas. Manfaat yang pertama, peningkatan ROM pada sendi terpilih. Mobilitas. Sendi sindrom hipermobilitas dikenal sebagai kelemahan bawaan ligamen dan sendi. Yang kedua, penurunan kekuatan. Sebuah tinjauan oleh Hook dan Cosgrave menunjukkan bahwa peregangan partisipasi akut akan menurunkan kemampuan untuk menghasilkan kekuatan maksimal, tetapi jika peregangan ini merupakan bagian dari kegiatan lain. Mengevaluasi fleksibilitas. Penilaian ROM klien merupakan komponen penting dalam mengembangkan program latihan mereka. Penilaian goniometri memberikan beberapa informasi penting kepada profesional kebugaran. Ini termasuk yang berikut. ROM awal sebelum memulai program latihan. Yang kedua, pengukuran dasar dari mana rencana dapat dibuat untuk tujuan latihan di masa depan. Ketiga, umpan balik ROM segera. Yang keempat, identifikasi ketidakseimbangan otot. Tiga jenis peregangan. Pertama, statis, dinamis, fasilitas neuromuskular, proprioseptif, fasilitasi. Dasar pelatihan fleksibilitas. Terlepas dari pentingnya ROM sendi yang penuh dan bebas rasa sakit untuk olahraga dan aktivitas fisik, pembenaran untuk teknik pelatihan fleksibilitas tertentu masih kontroversial. Selain itu, sedikit bukti ilmiah yang ada untuk mendukung baik melanjutkan atau menghentikan bahkan kebiasaan peregangan paling umum yang dirancang untuk pencegahan cedera di antara atlet kelompok kompetitif atau rekreasi. Ada 3 pedoman pelatihan awal yang unik untuk desain program fleksibilitas. Ini melibatkan pemanasan dan pernapasan dan postur. Pemanasan. Meskipun peregangan dapat dilakukan di awal, di tengah, dan atau di akhir latihan, biasanya mendahului peregangan dengan pemanasan latihan aerobik singkat. Pernapasan. Teknik pernapasan yang tepat sering membantu dalam merelaksasikan klien dan memungkinkan gerakan ke posisi yang lebih nyaman. Postur. Dalam merancang program latihan fleksibilitas, pelatih pribadi harus memahami posisi peregangan yang tepat untuk menargetkan kelompok otot yang sesuai. Fokus pada menjaga keselarasan tubuh yang tepat selama pelaksanaan latihan. Selanjutnya dilanjutkan Saudara David. Baik, artritis. Artritis didefinisikan sebagai peradangan sendi yang mengakibatkan kerusakan pada struktur sendi. Pada latihan dari 100 jenis radang sendi dengan 2 jenis yang paling umum adalah osteoartritis dan rheumatoid arthritis. Keseimbangan otot. Banyak orang mengalami ketidakkeseimbangan otot tubuh yang dapat menyebabkan masalah penyelesaian postur dan cedera. Gerakan berulang, postur tubuh yang buruk dan otot yang lemah atau tentang dapat menyebabkan ketidakkeseimbangan otot ini. Pertimbangan pemain baseball atau tenis yang secara konsisten berlatih dengan
dan main dengan dinamisi sendi. Ketika tubuh mengalami ketidakkeseimbangan kekuatan otot di sisi berlawanan dari sendi rom sendi itu, mungkin berpengaruh. Dua tujuan yang jelas untuk memperbaiki ketidakseimbangan otot adalah untuk memperkuat otot yang lemah dan meregangkan otot yang lebih pendek jika rom terganggu. Pengembangan program fleksibilitas. ASCM mengakui bahwa rom sendi pantau yang dapat ditingkatkan dengan terlibat dalam pelatihan fleksibilitas. Program fleksibilitas harus diikuti prosedur FITVP yang sama, yaitu frekuensi, intensitas, jenis waktu, volume, dan kemajuan. Dari resep latihan sebagai latihan resistensi atau ketahanan koordinasi. Di bagian ini pedoman ACSM FITFP diuraikan dan dilanjutkan oleh Aryo. Oke, baik. Merek kami profesional. Frekuensi. Ini disarankan agar peregangan dilakukan setidaknya 2 hingga 3 kali. Tapi latihan peregangan paling efektif jika dilakukan setiap hari. Setelah 2 hingga 4 pengulangan peregangan per kelompok otot. Intensitas. Berpindah ke posisi ketidaknyamanan ringan sebelum melakukan peregangan adalah rekomendasi saat ini pada intensitas latihan fleksibilitas statis. Waktu. Rekomendasi saat ini melibatkan waktu tahap peregangan 10 hingga 30 detik untuk peregangan aktif. Waktu 10 hingga 30 detik direkomendasikan untuk teknik pen yang dulu kontraksi aktif 3 hingga 6 detik. Kemudian direkomendasikan bahwa rutinitas peregangan umum digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas. Ini berarti bahwa peregangan harus melibatkan kelompok otot dan komponen utama tubuh. Next. Ringkasan. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjadikan fleksibilitas sebagai unsur penting dari kebugaran yang berhubungan dengan kesehatan dan memberikan pemahaman kepada pelatihan fleksibilitas dengan benar dalam program latihan individu yang sehat. Meskipun ilmu pelatih fleksibilitas mungkin tampak membingungkan dan terkadang mengusalkan, personal trainer didesak untuk terus mengikuti perubahan dalam literatur ilmiah seiring. Next. Oke. Baik, Ya, sekianlah hasil dari presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. terima kasih.